Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Purnamasari dengan NIM 2108205008 dari jurusan Akuntansi Syariah 6A. Di sini saya akan menerangkan proposal skripsi saya untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah seminar akuntansi. Nah, di sini saya mengambil judul tentang analisis sistem informasi akuntansi, sistem pengendalian internal, dan sumber daya manusia dalam optimalisasi penerapan PSAK nomor 109 di Basnas Kabupaten Cirebon untuk tahunnya 2019 sampai 2023. Nah, di sini saya akan menerangkan poin yang akan dibahas. Yang pertama itu latar belakang, yang kedua identifikasi masalah, yang ketiga pembatasan masalah, yang keempat rumusan masalah, yang kelima tujuan penelitian, yang keenam manfaat penelitian, yang ketujuh penelitian terdahulu, yang kedelapan kerangka pemikiran, yang kesembilan metode penelitian, yang kesepuluh sistem penelitian, dan yang kesebelas rencana waktu penelitian. Nah, poin selanjutnya saya akan menerangkan latar belakang, yang dimana penerapan PSAK nomor 109 yang belum optimal di Basnas Kabupaten Cirebon mencakup beberapa aspek yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu kualitas laporan keuangan zakat yang tidak dapat diandalkan dan tidak sesuai dengan standar akuntansi, dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana zakat di Basnas Kabupaten Cirebon. Nah, selain itu, kesulitan dalam pengambilan keputusan yang tepat terkait dengan pengelolaan zakat dapat menghambat efisiensi dan efektivitas dalam manajemen dana zakat. Terus kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat juga dapat menimbulkan kecurigaan dari masyarakat terhadap Basnas Kabupaten Cirebon. Nah, yang berpotensi merugikan citra dan kepercayaan publik terhadap lembaga tersebut. Nah, oleh karena itu, perbaikan dalam penerapan PSAK nomor 109 menjadi kunci dalam peningkatan kualitas pengelolaan dana zakat yang memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap Basnas Kabupaten Cirebon. Jadi, untuk masyarakat percaya kepada Basnas Kabupaten Cirebon, percaya untuk memberi zakat, infak, sedekah ke Basnas Kabupaten Cirebon itu yaitu perlu adanya optimalisasi penerapan PSAK 109. Nah, yang dimana untuk mengoptimalisasikan penerapan PSAK 109 itu ada faktornya. Yang pertama itu permasalahan di sistem informasi akuntansi, yang kedua sistem pengendalian internal, yang ketiga sumber daya manusia. Nah, di sini saya akan menganalisis mengapa sih penerapan PSAK 109 di Basnas Kabupaten Cirebon itu belum optimalisasi, yaitu dengan menganalisis di sistem informasi akuntansi, sistem pengendalian internal, dan sumber daya manusia. Nah, di sini juga saya mengambil rentang waktu untuk menganalisis penerapan PSAK 109 perkembangannya di tahun 2019 sampai 2023. Nah, seperti itu. Jadi saya mengambil judul menganalisis sistem informasi akuntansi, sistem pengendalian internal, sumber daya manusia dalam optimalisasi penerapan PSAK 109 di Basnas Kabupaten Cirebon tahunnya 2019 sampai 2023. Nah, lanjut identifikasi masalah. Di sini saya mengambil identifikasi masalah dari variabel X-nya, yaitu ada sistem informasi akuntansi, sistem pengendalian internal, dan sumber daya manusia. Nah, sistem informasi akuntansi perlu adanya evaluasi terhadap sistem informasi akuntansi yang digunakan di Basnas Kabupaten Cirebon untuk memastikan kepatuhan terhadap PSAK nomor 109. Identifikasi kelemahannya dalam sistem ini akan membantu merekomendasikan perbaikan yang diperlukan. Terus yang kedua, sistem pengendalian internal. Ini ditinjau terhadap sistem pengendalian internal di Basnas Kabupaten Cirebon untuk memastikan kepatuhan terhadap masyarakat PSAK nomor 109. Nah, terhadap kepatuhan terhadap persyaratan PSAK nomor 109, identifikasi kelemahan dalam sistem ini akan mendukung langkah-langkah perbaikan yang diperlukan di Basnas Kabupaten Cirebon. Nah, yang poin yang ketiga itu sumber daya manusia, yang dimana analisis terhadap sumber daya manusia yang terlihat dalam pengelolaan dana zakat di Basnas Kabupaten Cirebon termasuk kompetensi,
kualifikasi, pengalaman, dan tanggung jawab staf atau pegawai, identifikasi kekuatan dan kelemahan dalam tim sumber daya manusia akan membantu dalam peningkatan kualitas pengelolaan dana, pengumpulan dana di Basnas Kabupaten Cirebon. Poin selanjutnya saya akan menerangkan rumusan masalah. Nah, berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas yang tadi, yang telah saya sampaikan, yang saya telah jelaskan, maka rumusan masalah yang akan menjadi fokus penelitiannya. Nah, saya mengambil 3 rumusan masalah. Yang pertama itu bagaimana kesesuaian sistem informasi akuntansi dengan kebutuhan penerapan PSAK nomor 109 di Basnas Kabupaten Cirebon tahun 2019 sampai 2023. Yang kedua, bagaimana efektivitas sistem pengendalian internal dalam mendukung optimalisasi penerapan PSAK nomor 109 di Basnas Kabupaten Cirebon tahun 2019 sampai 2023. Poin yang ketiga, bagaimana sih tingkat kualifikasi dan kompetensi sumber daya manusia dalam optimalisasi penerapan PSAK 109 di Basnas Kabupaten Cirebon tahun 2019 sampai 2023. Nah, selanjutnya saya akan menerangkan tujuan penelitian, di mana poin tujuan penelitian ini diambil dari poin rumusan masalah yang tadi saya jelaskan. Nah, saya mengambil tujuan penelitian itu sesuai dengan rumusan masalah, yaitu ada 3 poin. Yang pertama, untuk mengetahui kesesuaian sistem informasi akuntansi dengan kebutuhan penerapan PSAK nomor 109 di Basnas Kabupaten Cirebon tahun 2019 sampai 2023. Terus yang kedua, untuk mengetahui efektivitas sistem pengendalian internalnya dalam mendukung optimalisasi penerapan PSAK nomor 109 di Basnas Kabupaten Cirebon tahun 2019 sampai 2023. Nah, poin yang ketiga, untuk mengetahui tingkat kualifikasi dan kompetensi sumber daya manusia dalam optimalisasi penerapan PSAK 109 di Basnas Kabupaten Cirebon tahun 2019 sampai 2023. Selanjutnya, poin manfaat penelitian. Di mana di sini ada 2 manfaat, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Nah, manfaat teoritis yang pertama itu memperkaya hasanah ilmu pengetahuan dalam bidang akuntansi syariah, khususnya terkait dengan penerapan PSAK nomor 109 di Basnas. Terus memberikan kontribusi bagi pengembangan teori model tentang faktor internal yang mempengaruhi optimalisasi penerapan. Terus poin yang ketiga, memberi sumbangsih pemikiran bagi pengembangan standar akuntansi syariah di Indonesia. Terus manfaat praktisnya. Manfaat praktis bagi Basnas Kabupaten Cirebon memberikan masukan yang berharga untuk meningkatkan optimalisasi penerapan PSAK nomor 109 melalui penguatan sumber daya manusianya, sistem informasi akuntansi, dan sistem pengendalian internalnya. Terus bagi Basnas di daerah lain menjadi acuan bagi Basnas di daerah lain dalam penerapan PSAK nomor 109 secara efektivitas dan efisien. Terus bagi pemangku kepentingan lainnya, memberikan informasi bagi pemerintah, akademisi, dan masyarakat umum tentang faktor-faktor yang mempengaruhi optimalisasi penerapan PSAK nomor 109 di Basnas. Nah, selanjutnya saya menerangkan penelitian terdahulu. Di sini saya mengambil 10 penelitian terdahulu untuk sebagai referensi dengan judul saya, yaitu Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Pengendalian Internal, dan Sumber Daya Manusia untuk mengoptimalisasikan penerapan PSAK 109 di Basnas Kabupaten Cirebon tahun 2019 sampai 2023. Di sini penelitian terdahulu ada 10 sebagai referensi saya dalam penyusunan yang judul saya ambil. Selanjutnya itu kerangka pemikiran, di mana saya mempunyai kerangka pemikiran. Yang pertama, saya mengambil lokasi penelitiannya di Basnas Kabupaten Cirebon. Mengapa saya ngambil di Basnas Kabupaten Cirebon? Karena saya tadinya magang di Basnas Kabupaten Cirebon dan udah tahu sistem apa saja permasalahan yang harus dianalisis, apa saja sih yang harus dianalisis di Basnas Kabupaten Cirebon. Jadi saya mengambilnya di Basnas Kabupaten Cirebon. Terus setelah tempatnya udah tahu, saya
apa aja nih, mau menganalisis tentang apa aja. Nah, saya mengambil 3 yang akan dianalisis di Basnas Kabupaten Cirebon, yaitu ada sistem pengendalian internal, analisis sistem informasi akuntansi, dan sumber daya manusia. Nah, setelah mengetahui penelitiannya di mana dan apa yang ingin diteliti, nah yang ingin ditelitinya itu keterkaitan faktor-faktor yang mempengaruhi optimalisasi penerapan PSAK nomor 109 di Basnas Kabupaten Cirebon dan strategi yang tepat untuk mengoptimalisasikan penerapan PSAK nomor 109 di Basnas Kabupaten Cirebon. Nah, tujuannya untuk apa nih? Untuk mengoptimalisasikan apa nih? Mengoptimalisasikan penerapan PSAK nomor 109 ini. Gitu. Kerangka pemikirannya. Selanjutnya saya akan menerangkan metode penelitian. Nah, metode penelitian yang pertama itu jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami konteks, proses, dan pengalaman dalam penerapan PSAK nomor 109 di Basnas Kabupaten Cirebon. Terus yang sumber datanya, data berasal dari dokumen internal, laporan keuangan, kebijakan observasi langsung, wawancara dengan staf, dan pemangku kepentingan terkait. Terus teknik pengumpulannya. Nah, data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan analisis dokumen. Nah, populasi dan sampelnya diambil dari staf Basnas Kabupaten Cirebon yang terlibat dalam penerapan PSAK 109 dengan sampel dipilih secara purposif. Terus variabel utamanya, sistem informasi akuntansi, sistem pengendalian internal, sumber daya manusia, dan penerapan PSAK nomor 109 dioperasionalisasikan melalui indikator yang relevan. Terus teknik analisis data. Nah, data ini dianalisis secara kualitatif untuk mengidentifikasi pola, tema, dan insting guna mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang implementasi PSAK nomor 109. Nah, poin selanjutnya di sini saya akan menerangkan sistematika penelitian. Nah, di sini ada bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5, sama bab 6. Nah, bab 1 itu tentang pendahuluan, berisi latar belakang penelitian, perumusan masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan sistematika penulisan. Nah, bab 2 itu tentang tinjauan pustaka, membuat teori-teori terkait sistem informasi akuntansi, sistem pengendalian internal, sumber daya manusia, dan PSAK nomor 109. Nah, bab 3 itu tentang metode penelitian, menjelaskan metode penelitian yang digunakan, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, populasi, sampel, operasional variabel, serta teknis analisis data. Terus bab yang keempat itu hasil penelitian, berisi hasil analisis data mengenai implementasi sistem informasi akuntansi, sistem pengendalian internal, dan sumber daya manusia dalam konteks penerapan PSAK nomor 109 di Basnas Kabupaten Cirebon. Nah, bab yang kelima tentang pembahasan. Nah, membahas temuan hasil penelitian, analisis terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi PSAK nomor 109, hubungannya antara variabel-variabel yang diteliti, serta implementasi penelitian. Terus bab ke-6-nya kesimpulan dan saran. Nah, menyajikan kesimpulan dari penelitian, jawaban terhadap rumusan masalah, rekomendasi untuk penelitian selanjutnya, serta saran bagi Basnas Kabupaten Cirebon dalam peningkatan penerapan PSAK nomor 109. Nah, rencana waktu penelitian. Nah, rencana waktu penelitian di sini saya mengambil di tahun 2024, bulan Februari, Mei, Juli, Agustus, September, Agustus. Nah, untuk praobservasi di sini saya akan melaksanakan di bulan Februari, minggu ke-1, minggu ke-2, minggu ke-3. Dan terus penyusunan proposal di sini saya akan melaksanakan di Februari minggu ke-3 sama minggu ke-4.
Seminar proposal di sini saya mengambil di bulan Mei, di bulan Juli, awal bulan Juli minggu ke-1. Terus riset dan penelitian lapangan di sini saya mengambil di bulan Juli minggu ke-2, ke-3, ke-4, dan di bulan Agustus di minggu ke-1 dan minggu ke-2. Lalu pengolahan dan analisis data di sini saya mengambil di bulan Agustus akhir, yaitu minggu ke-3 dan minggu ke-4. Lalu konsultasi bimbingan skripsi. Nah, di sini saya mengambil di bulan September full di minggu ke-1, ke-2, ke-3, dan ke-4. Lalu ujian komprehensif. Di sini saya ngambil di bulan Agustus awal di minggu pertama. Terus revisi dan pengesahan skripsi. Di sini saya ngambil di bulan Agustus minggu 1 dan minggu 2. Terus yang terakhir ini penggandaan serta penyerahan skripsi. Nah, di sini saya ngambil di akhir Agustus, bulan Agustus, yaitu minggu keempat. Nah, itu saja yang dapat saya jelaskan, yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.